ya. Jadi sekarang kita akan bahas mengenai AI pathfinding, yang mana sebetulnya pathfinding ini kita gunakan untuk mencari jalur terpendek. Jadi kalau misalnya kita ada tokoh mau dijalankan, terus di sana ada obstacle-obstacle, ya, kalian harus cari jalur tanpa harus kita yang suruh jalanin. Nanti kalau kalian lihat kayak gini lah kira-kira ya, lingkungannya itu dikasih, dianggap sebagai ini ya, subpixel yang diperbesar, anggaplah itu adalah grid ya. Semakin besar grid sebetulnya gambarnya bagus, tapi semakin kecil grid juga bagus gitu ya. Maksudnya gini, objek Anda ya, satu objek itu sebaiknya diwakili oleh satu grid gitu. Jangan beberapa grid. Jadi kalau misalnya kita punya tokoh, ini katakanlah segede gini lah tokohnya lah, tampak atas atau gimana kayak gitu ya. Tuh lah ya pokoknya ya tokohnya. Nah itu diwakili dengan satu grid ya. Jangan sampai begini blender. Misalnya bentar. Misalnya gini, kalian punya tokoh segede gini, artinya apa? Ini diwakili oleh, harus ganti warna gitu. Ini diwakili oleh berapa grid? Ya, 4 grid ya. Agak susah ngaturnya. Jadi kalau saya sih lebih suka satu grid untuk satu buah objek tokoh gitu. Kalau mau kayak gini gimana ya? Berarti kan besar ya tokohnya ya. Mungkin atau monster naganya mungkin atau apanya. Jadi besar sekali sehingga tidak muat dalam satu grid. Tapi minimal kalau manusia gitu ya atau karakter kita ya satu grid aja gitu ya. Seandainya nanti kita di sini ada bangunan atau apa, katakanlah ini ada rumah nih 4 grid ya. Terus mungkin di daerah-daerah sini misalnya ada sungai gitu panjang gitu ya. Itu silakan disesuaikan ya. Berarti nanti ditandai ini adalah obstacle. Nah, ketika kita klik, misalnya kita klik di sini, spotlight ya. Kita klik di sini, klik gitu ya. Ya, pakai ini deh. Klik di sini, tokohnya mulainya dari sini. Harapan kita adalah ada jalur ya. Jadi kalau kita drawing, ini kan gini sebetulnya nabrak ya. Nabrak. Nggak mau gitu kan ya. Harusnya dia mikir, ya dia pintar. Entah apakah dia nanti ke sini, itu ya harapan kita ya. Atau misalnya dia sengaja ke sini biar ketemu sama musuhnya, dikalahin musuhnya, terus nanti dia ke sini, gitu ya. Mana aja boleh ya, mungkin ya sesuai dengan gameplay kita, dengan skenario kita. Nah, ketika kita mencari jalur, kita butuh pathfinding tadi. Ada beberapa macam algoritma searching yang mungkin kalian udah pernah dapetin di kuliah AI ya, algoritma searchingnya. Nah, ini nanti dianggap sebagai node-node-node. Nah, biasanya kan kalau dulu pas algoritma searching mungkin bentuk nodenya bukan kotak-kotak gini ya. Nodenya mungkin apa? Peta perjalanan gitu ya. Yang itu loh apa? Peta perjalanan ini deh, tukang pos gitu atau apa sih? Biasanya suka dibahas tuh kalau di AI gitu ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi di sini ada algoritma-algoritma yang bisa dipilih. Sebetulnya bisa-bisa aja ini, tapi ya gitu agak-agak apa ya, kurang cocok gitu ya. Jadi ada BFS, ada UCS, ada BFS ya. Yang saya rasa kalian udah belajar ya di mata kuliah AI, udah belum? Belajar-belajar ini enggak? Itu dulu. Sama yang ini, ada nggak yang udah dipelajari di mata kuliah AI? Coba lihat. Yang mana? Yang udah pernah? Belajar nggak di AI? Lupa kayaknya.
Asal lupa, asal enggak Bu ya, lupa merenya. Biasanya kan di AI itu yang dipelajari ada searching, learning, reasoning, tapi lagi itu namanya lupa deh saya teh. 4 itu ya. Searchingnya banyak, ngeburu dulu ya algoritmanya. Terus nanti reasoning pakai apa algoritmanya. Learning pakai apa algoritmanya gitu kan ya. Nah, yang searchingnya ini bisa kita pakai ya. Nah, saya akan jelaskan yang ini ya. Astar aja ya, Astar. Yang lain juga bukannya nggak boleh. Ada Dijkstra sebetulnya, ada satu lagi. Nggak masuk sini. Ada Dijkstra. Nah, jadi ini ada dua, ada uninformed search dan ada informed search. Kalau informed search itu kita memiliki informasi tujuannya di mana, gitu ya. Ada jarak antara saya berdiri sekarang dengan tujuan itu udah berapa jauh lagi, itu ada informasinya ya. Nah, ini contohnya saya akan pakai peta Romania. Kenapa sih setiap ngejelasin searching selalu pakai peta Romania? Ada yang tahu nggak? Dulu di AI pernah ya kali ya bahas ini, peta Romania. Soalnya anak-anak AI saya waktu di ITB sama saya banding-bandingin sama anak value gitu ya. Pasti belajarnya tuh ini, Arad Bukares. Udah biasa. Di buku AIMA pun sama. Tahu buku AIMA? Udah baca buku AIMA belum? Artificial Intelligence for Modern Approach. Udah dibaca belum itu? Tahu buku itu? Awas kalau nggak punya. Kalian anak AIG loh. Itu kitab kitab suci ya. Kitab saktinya kalian itu ya. Ini disingkatnya AIMA. Artificial Intelligence for Modern Approach. Tuh saya aja sampai apa ini kayak udah terdoktrin gitu ya. Kalau anak AI sama kitab itu, kitab setebal ini, kitab misalnya ya kayak kitab soalnya ya lebih tebal dari Al-Quran. Ini ya bukunya ya. Ada yang punya nggak? Kalau misalnya nggak punya, kepengen punya, nanti saya kasih. Diam-diam aja ya. Nanti bagian ini saya cut, saya edit. Nanti saya kasih ya e-booknya ya. Ada kok saya punya ya, tenang aja. Betul. Nah, termasuk di AIMA sendiri pun pasti dia bahas ini. Petanya, contohnya pakai peta Romania. Kenapa sih kok pakai peta Romania? Pertama, nama kota-kota di Romania itu nggak ada yang huruf awalannya sama. Coba lihat sama kalian. Kan kalau kita di Bandung, B ya, Bogor, ya, Balikpapan, oh kita mah banyak banget ya. A aja udah ada Aceh, Ambon ya. Nah, sementara kalau di Romania, nama kotanya itu tidak sama huruf awalannya. Lihat aja ini dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, tuh ya, sampai Zerin. Nah, kenapa gampang dipakai? Karena nanti pada saat ngegambar node, itu kita bisa pakai huruf A aja, atau huruf B aja, atau huruf C aja untuk merepresent node-nya. Pertama itu ya, nama kotanya nggak sama huruf awalan depan. Yang kedua, peta Romania ini sudah ada data straight line distance-nya. Maksudnya itu adalah jarak dari kota ke kota, tapi ditarik secara garis lurus. Indonesia punya nggak? Sebetulnya punya-punya aja, cuman kalau kita contohin Indonesia, kebayangkan Indonesia tuh seluas apa gitu ya. Nah, jadi itu ya dia sudah ada datanya, dan kebetulan yang selalu dicontohin itu adalah kota Arad ya, kota Arad ke Bukares gitu ya, kota Arad ke Bukares. Di sini sudah ada jaraknya ya, kita bisa pakai karena nanti ketika menentukan pathfinding pasti perlu jarak gitu. Nah, sekarang saya pengen gini, gimana caranya kita berjalan dari Arad ke Bukares lewat mana aja?
secara manusia Anda akan pilih mana rutenya? Rutenya kemana aja nih? From Arad, ini Arad ya, to Bukares. Nah, yang mana aja ya rutenya kira-kira? Kalau secara manusia dulu ya, kemana aja ya? Ke Sibu, Bu. Sibu, terus ke Fagaras, kan terus ke Bucharest gitu. Oke, ke Sibiu, Fagares, Bukares. Yang lain sama setuju? Kalau jalur termurah di cheapest cost dalam kilometernya di cheapest cost-nya yang mana ya? Coba ditambahin 140 tambah 99 tadi ya. Katanya dari Arad ke Sibiu 140 atau ini. Tambah 99 berapa tuh? Coba tolong hitung. 9 239. terus 59 itu sampai sini udah 159. Terus sampai sini ya 159. Terus sekarang dari 19 ya. 239. Berapa? 239. 200 200 39. tuh ya, itu sampai Fagaras. Nah, sekarang tambahin lagi ya 239 tambah 211. Berapa tuh? 450. 300 450, Bu. 450. Itu ya 450 kalau lewat Fagaras. Sekarang kalau lewat Rimni Sufisea berapa kira-kira? Sampai Rimni Sufisea itu berapa tuh? 100 bukan 100 ya udah 200 ya 200 berapa? 8 tambah 4 berapa sih? Malas hitung. 8 tambah 4 12 ya. 12 segitu ya sampai Riminisu 220 ke Pitesti berapa? 220 tambah 97 berapa? Tangnya 7 9 tambah 2 11 ya. 117 gitu ya. Terus sudah gitu sampai Bukares berapa tuh? 317 ditambah 101 ini 8 ya. Ya, 1 depannya 4. Ternyata, ternyata as a human nyari yang jauh ya 450 ternyata ya. Ternyata di cheapest cost dalam kilometer ya di cheapest saya ngomongnya cost aja ya karena bisa bisa macam-macam nanti cost itu bisa kilometer, cost itu bisa harga apa gitu ya. The cheapest cost-nya itu lewat sini. Diminisu bisa sama Vitesti. Ya, tapi kan ini kita as a human ya, sebagai manusia. Bahkan kalau manusia bilangnya ke situ aja lah. Emang iya sih kalau manusia kan pasti milihnya Arab, Sibiu, Fagaras yang gampang gitu ya, yang nggak banyak pemberhentian. Langsung ke Bukares gitu. Ternyata kalau secara cost 418 lewat bawah ya. Tapi kalau secara mesin gimana? Mestinya sih mesin juga pilih yang bawah ya. Oke, kita lihat dulu ya. Eh, Kalau secara garis lurus ya dari Aras ke Bukares itu jaraknya 366 ya. Kita tarik garis lurus dari Arad ke Bukares. Itu kenapa sih Bukaresnya 0 ya? Karena dari Bukares ke Bukares gitu ya. Bukares ke Bukares kan 0 ya. Dari Arad ke Bukares itu jaraknya 366. Tapi lihat di situ itu secara garis lurus. Jadi gini. Ya 366-nya ya. Gitu. Terus jadi itu semuanya titik akhirnya di Bukares, ya, titik akhirnya di Bukares. Terus kalau misalnya kalian lihat dari Craiova ke Bukares, ya, Craiova mana? Craiova ke Bukares, ini ya, dari Craiova ke Bukares, itu ya, titik secara straight line distance-nya dari Craiova ke Bukares itu 160. Dari Dobreta ke Bukares itu 242 ini ya ya 242.
Apakah kita perlu straight line-nya? Perlu ya, karena untuk menentukan heuristic cost ya. Ya, kita next dulu. Saya clear all drawing dulu ya. Jadi Astar itu idenya adalah dia menghindari jalur yang udah jelas-jelas pas kita ngitung ekspensif itu mahal, itu artinya lebih jauh gitu ya. Maksudnya gitu ya, kalau di jarak ekspensif itu berarti jaraknya lebih jauh, kalau cheaper berarti jaraknya lebih dekat gitu ya. Jadi kalau kalian nemu istilah ekspensif, maksudnya mahal mah duit Bu, enggak sih. Maksudnya mahal di sini adalah jarak ya, jaraknya lebih jauh gitu, lebih merugikan gitu ya. Nah, jadi idenya dari Astar itu adalah kita menghindari jalur yang udah jelas-jelas mahal gitu ya, jalur yang udah jelas-jelas jauh. Ngapain sih kita menempuh jalur yang udah jelas-jelas jauh gitu ya? Toh kita bisa cari yang lebih dekat ya. Nah, kita pakai fungsi evaluasinya adalah seperti ini ya, Fn sama dengan Gn plus Hn ya. N sama dengan Gn plus Hn. Nah, Gn itu adalah nilai jarak. Kalau cost berarti kita lagi bicara jarak ya. Kalau lagi di sini kita bisa bicaranya jarak ya. Cost so far to reach M. Sejauh ini yang sudah kita lalui itu jaraknya berapa gitu ya. Sementara heuristik ya, HN itu adalah nilai heuristik ya. Nilai estimasi dari M menuju tujuan. Jadi kalau misalnya, biasanya kalau saya berdiri di kelas, saya tunjukin pakai gerakan ya. Tapi kalau kalau di sini mungkin saya tunjukinnya pakai whiteboard aja deh. Kita contohin pakai whiteboard ya. Maksudnya tuh gimana? Nah ini misalnya nih, deh warna ungu. Tujuannya bintang ya. Tujuannya bintang. Destinasi awalnya yang hati gitu ya. Saya kasih stem yang ini ya, yang hati ya. Ini awal, ini tujuan ya. Nah, yang dimaksud dengan GM, GM, misalnya pertama nih, ini si hati udah jalan belum? Baru pertama nih, baru mulai. Belum ya, berarti waktu itu pasti GM-nya masih 0. GM-nya masih 0. Ya, GM-nya masih 0. Kan dia belum ngapa-ngapain, belum pindah. Nah, HN-nya berapa? HN-nya itu adalah nilai kira-kira. Nilai kira-kira dari hati ke bintang. Tuh, gitu ya, dari hati ke bintang. Kira-kira berapa sih gitu ya? Kira-kira berapa? Oke, kalau di sini misalnya saya pengen ngitungnya jalurnya itu caranya pakai Pitagoras ya, atau misalnya jaraknya yang dilihatnya dari ininya apa nih namanya kolomnya boleh. Eh, atau lihat terjauhnya ya, kolomnya sama barisnya jauhan mana, lihat deh. Kan ini 1, 2, 3, 4 ya, kalau kita by baris ya, sumbu Y ya, tapi kalau by kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti jarak HN-nya itu adalah 6 gitu ya. Jadi FN-nya itu masih hanya itu masih 0 ditambah 6 ya. FN-nya itu masih 0 ditambah 6. Terus misalnya saya pindah nih, ini si bintang nih pindah, udah gerak nih. Saya hapus ya. Hapus dulu. Oke, kita hapus. Sekarang bintangnya geser, hatinya udah geser. Karena dia jalannya ke sini, ya. Udah gerak tuh ya, dia udah gerak. Nah, yang dimaksud dengan GN itu yang mana? Nah, GN itu adalah jarak dari sini, dia pindahkan dari sini ke sini. Ini GN, ini HN. Gitu.
ya. Kebayang ya, ini GN, ini HN-nya saya ganti warna deh. GN-nya yang ungu, HN-nya yang hijau. Ini HN, ya. Saya pindah lagi nih, gerak sini. Mana GN-nya? Kan tadi udah jalan ya, udah jalan ke bawah ya. GN-nya mana? Ini ditambah ini, ya, alias segini nih. GN, bergerak dia ya. Ini HN, gitu ya. Terus aja kayak gitu, terus aja kayak gitu, ya. Kayak itu penjelasan GM sama HN. Jadi GM itu udah sejauh apa sih kita berpindah? HN itu nilai heuristiknya, ya, nilai heuristiknya. Dan jadi estimasi total cost itu ini adalah penjumlahan dari GM plus HN. FN itu adalah estimasi total cost dari jalur yang mau kita jalanin gitulah kira-kira ya. Oke. Tapi kan kalau tadi ini cuma persamaan ya, algoritma lengkapnya gimana? Ini algoritma lengkapnya kita bacanya ini ya, ini mulai contohnya, ini algoritmanya ya. Pertama-tama letakkan node A di open list. Ini jadi kayak sysmol ya. Pertama-tama letakkan node A di open list. Node A tuh yang mana? Ini tadi kan kita mulai dari sini ya, dari arah. Berarti yang mana A-nya? Ya ini. Ini nggak bisa iras. Oh ya. Oh maaf. Ternyata itu pen yang dari ini. Pennya dari PPT. Nah, saya hapus dulu. Ya, kita kasih annotate ya. Ini saya beri warna biru ya. Open ya. Open node. Kan katanya gitu ya. Open node. Ya, buka node A di open list. Ya, ini di open node si Arad. Ya. Terus berikutnya lihat tetangganya. Lihat tetangganya dari si A. Yang mana tetangganya ini ya? Ada apa aja tetangganya? Ada apa aja? Zerin, Sibiu, sama Timisoara. Ya, tetangganya itu. Berarti itu nanti di open note juga itu ya. Ya, lihat tetangganya. Terus apa katanya? Berikutnya nih, tambahin ke open list dengan A sebagai orang tua. Ya, jadi yang tadi ini orang tuanya kan A, lalu ini di open list ya, di open di mana A adalah sebagai parent. Ya, parentnya si A ya, parentnya saya kasih warna beda deh. Saya kasih warna oranye gitu ya. Parent ya. Tuh. Terus apalagi berikutnya katanya remove A from open list dan di add ke close list. Jadi si A-nya itu di close. Parentnya ini di close pakai saya pakai ini aja ya. Close. Nah tuh A-nya di close ya. Terus sudah gitu, manakah node B, maksudnya anak ya, yang memiliki minimum distance, yang memiliki minimum distance. G ditambah H. Yang mana nih? Gitu ya, yang mana nih? Kan kita ngitung ya, mana sih di antara mereka bertiga yang punya minimum distance. Berarti kita cari Fn. Coba kalau Zerin Fn-nya berapa? Ini Zerin Fn-nya berapa? F Zerin
Berapa kira-kira? Node zerin maksudnya ya. N-nya lagi di zerin kan kita ya. N-nya lagi di zerin ya. Zerin berapa Fn-nya? Ingat yang tadi Gn plus Hn. Gn-nya adalah, kan kita ceritanya pindah ke zerin nih. Udah pindah. Perpindahan ya, Gn itu kita udah berpindah sejauh berapa? Kita pindah ke zerin itu kan 75. Ditambah heuristik, nilai heuristik dari zerin ditarik secara garis lurus. Ini ditarik nih dari zerin ke Bukares. Itu berapa gitu kan ya? Lihat di kanan ada dari zerin ke Bukares berapa? 374 ya. 374. 74. Ah, berapa itu teh? Coba tolong bantu hitung. Ada petugas kalkulator ya. Tolong hitungkan. Soalnya saya ini males ngitung. Coba 449, Bu. berapa? 4049. 449 ya. Nah, terus kita ngitung lagi kan tadi katanya hitung anak yang keduanya nih ya. Kalau yang di CBU, itu berapa tuh? GN-nya 140. HN-nya kita hitung, lihat HN dari CBU ke Bukares. Berapa tuh dari CBU ke Bukares? 253. 253. Berarti ini berapa nih? 393. 393. Sekarang kita hitung yang Timisoara. Timisoara coba. Kalian boleh ngisi anotet ya, sok sama siapa aja silakan. Coba isi Timisoaranya. Timisoaranya berapa? Bisa anotet kan di sana ya? 440. Coba di anotet. Bisa kan? Kayaknya kalian bisa anotet juga kan dari sana ya? Coba anotet diisi yang Timisoaranya. Pakai anotet yang di atas. Ketik di sini. Oke, 447 ya. Nah, terus apa nih? The cheapest-nya yang mana? Paling murah yang mana? Paling murah mana? Yang CBU, Bu. CBU ya. Yang CBU. Oke, kita lihat nih algoritmanya. Ya, pasti banyak syarat-syarat. Biarinlah patumpuk gitu ya. Katanya gini. Node B is the minimum distance D plus H ya. Nah, sekarang si minimumnya itu di remove ya. Remove minimum from open list and add to close list. Katanya gitu ya. Remove minimum from open list and add to close list. Jadi maksudnya itu yang akan jadi calon orang tua yang baru ya. Oke, katanya di close. Udah ke sini. Kita close. Tuh. Terus lihat yang B-nya katanya lihat tetangga dari B. Yang ini ya, tetangga yang ini ya. Lihat tetangga dari B. Tapi yang bukan di close list. Yang bukan di close list. Lihat tetangga dari B yang bukan di close list. Berarti tetangganya mana? Kalau ini kan si Bio tetangganya Oradea. Arad tetangga, iya. Tapi Arad sudah di close. Ya, kan nggak boleh ya.
Jadi yang tetangganya itu yang mana? Kita open lagi ya, open node lagi. Saya pakai biru lagi. Tetangganya itu ada Pagaras, ya dari Sibiu, ada Rimini Sulficea, ada Oradea. Nah itu udah pada open node tuh, ya, pada di open semua. Ke arah masih tetangga, iya masih, tapi nggak boleh karena apa tadi katanya? Jangan lihat yang udah di close, gitu kan? Jangan lihat yang udah di close. Ya tetangganya lihatnya yang masih open. Ini hapus dulu, mengagokan. Tuh, itu ya open node. Tambahin tetangganya tadi sebagai node open list. Udah ya, tadi udah saya biru-biruin kan yang ini ya, biru-biru ini. Di mana B sebagai parent. Oke, udah ya. Terus mana node C? Node C berikutnya node C ya. Yang nilainya minimum distance. Iya, ngitung lagi ya. Fn sama dengan Gn plus Hn. Ya. Nah, terus ceritanya udah dihitung ya. Terus udah gitu pengkondisian apakah node C sudah ada di open list? Ya, apakah node C sudah ada di open list? Kalau node C sudah ada di open list, maksudnya apa? Udah pernah ke open, berarti di-ignore gitu ya. Jadi ini terus looping sehingga kita pindah yuk bikin node benerannya ya. Oke, kita pindah bikin node benerannya ya. Nah, jadi tadi aratnya dulu ya di open ya. Arat itu pertamanya FN-nya 366 ya karena masih jauh ya kita belum pindah ya. 0 ditambah 366. Kemudian tetangganya dibuka kan ke ya aratnya di close, tetangganya dihitung ya. Ada Sibiu, Timi Suara sama Zerin. Yang ini tadi karena 3 loh beda-beda gini nilainya. Mana nih? 393 yang mana? Nah, ini ya, udah ya. Ini saya hapus aja ya yang tulisan saya ya biar nggak ngehalangin. Hapus ya, udah ya. Ini yang Sibiu 393 terus 449. Yang ini tadi ya. Zerin ini ya. Udah ya, kita tadi udah sama-sama hitung ya. 449. Saya erase dulu biar nggak rame. Terus yang tadi sama Irsat dihitung 447 ya. Ini ya. Timi Suara ya 447. Nah, terus udah gitu mana yang paling cheapest kan dipilih Sibiu ya. Sibiu paling murah katanya ya di antara ketiganya. Yang lain kan 400-an, Sibiu 300-an ya 393. Maka dipilih Sibiu. Terus dia di bentar. Saya erase dulu. Perbolehkan. Di close ya. Tadi kan di close. Lihat tetangganya gitu ya. Lihat tetangganya. Nah, tetangganya Sibiu itu kan ada arat, sebetulnya ini nggak usah dilihat lagi karena udah masuk ke close list ya. Soalnya kan kalau kita balik lagi ke arat, apa yang terjadi itu kayak orang nggak ada kerjaan gitu loh. Maksudnya gimana? Dia udah tahu dari arat mau ke Bukares, dia pindah ke Sibiu, mundur lagi ke arat gitu loh ya. Kecuali emang ada barang ketinggalan tuh beda cerita ya. Kayak gitu. Jadi makanya si arad itu udah aja tidak usah dipertimbangkan. Makanya kalau di algoritma ya di close aja, ngapain juga dipertimbangkan. Tidak bisa di-erase. Apakah saya nulis pakai pen yang ada di sini? Oh, pakai pen ini. Ya. Oke, jadi sampai sini nih. Tetangganya ada Fagaras, Oradea, sama Riminisu Visea. Ya, terus masing-masing dihitung. Kita latihan lagi ya. Dari Sibiu ke Fagaras. Ya, dari Sibiu ke Fagaras. Videonya sudah di close ya. Videonya udah di close. Stop gitu ya. Nah sekarang di Fagaras nih. Kita di Fagaras. Nilainya berapa?
Jadi kalau kalian ragu-ragu, saya kasih contoh satu. Nih, ke Fagaras. Bukan 99 ditambah itu ya. Kenapa kok harganya 239 tambah 176? Karena ngitungnya perpindahan dari awal sampai Fagaras. Jadi dia udah menempuh jalur 140 tambah 99 itu adalah GM-nya ya. Itu adalah GM-nya. HM-nya dari Fagaras langsung ke Bukares. Ya, udah ketahuan sih itu 211. Itu. Ya, jadi itu. Oke. Sorry, bukan 211 ya. Berapa? Dari Fagaras ke Bukares teh 176. Ya, Fagaras ke Bukares 176. Jadi 176 ditambah, saya males ngitung ya, ini ya, 176 ditambah 239. 239 itu dari perjalanan dari Arad ke Sibiu ke Fagaras ya. Itu nilainya. Terus hitung juga Oradea. Oradea itu lihat lagi nih jarak dari Arad, GM-nya ya. Jarak dari Arad ke Sibiu, dari Sibiu ke Oradea. Itu GM-nya ya. HN-nya dari Oradea ke Bukares yang ini. HN-nya. Itu ya nilainya. Nah, sekarang hitung yang bentar, ini harusnya saya buat dulu ya. Ini masih open note, ini open note. Yang Riminisu Visea gimana? Sama ya. GM-nya tuh dari sini Arad ke Sibiu ke Riminisu Visea berarti 140 ditambah 80. Terus HM-nya Riminisu Visea ditambah ke Bukares itu 193. Ya, 193 kesininya 193. Hitung semuanya. Kita cari yang apa tadi? The cheapest ya. The cheapest. Berarti ternyata yang paling murah itu adalah Riminisu Visea. Berarti ini calon not baru ya. Kita akan close. Terus lihat tetangganya. Lihat Riminisu Visea itu tetangganya ada 3 ya. Sibiu nggak usah dihitung karena dia sudah di close. Vitesti sama Craiova. Coba hitung dari ini. Silakan dihitung. Silakan dihitung tadi lokasi terakhir di sini ya. Di Riminisu Visea ya, di sini ya kita close-kan dulu. Sibiu udah close. Fagaras tadi udah close belum ya? Lupa saya. Nggak di close ya Fagarasnya ya. Nggak di close ya Fagaras ya. Karena nggak kepilih ya. Ini udah di close. Coba kalian mulai dari Riminisu Visea. Dihitung. Open note. Open note-nya apa aja. FN-nya berapa. Sok keroyokan aja pakai itu. Oke, annotate. Silahkan.
Mangga yang Craiovanya. Ya kira-kira mana yang dipilih? The cheapest cost. Jelas di testi ya. Kita cek ya di sini gambarnya. Habis reminiscence saya kebuka Craiova, Vitesti sama Sibiu. Nah, Sibiu-nya sudah close, tidak perlu dihitung. Ya, Sibiu-nya kan itu makin mahal balik lagi Nah ya. Nah, ternyata the cheapest cost-nya itu adalah 417 ya. Ini berapa? 327. 417. 317 ditambah 100. Bukan 100, itu 10. Kurang 0 ya. Kurang 0. Yang ngerjain Vitesti kurang 0. Ini 366. Bukan 368. Kayaknya ini ya, dikiranya angka 86-nya ya. Oke ya, kurang lebih gitu ya. Udah paham ya? Yang ini nggak mungkin dipilih Craiova ya, pasti pilih Vitesti. Nah, nanti dari Vitesti keluar lagi, Vitestinya di close, dia akan jadi parent. Oke, lihat Vitestinya di close, dia akan jadi parent. Tapi ingat, Fagaras, waktu yang Fagaras, itu pernah dihitung. Ya, sorry, kita balik lagi ke atas, lihat deh, lihat. Pernah dipilih. Jadi ini saya ke bawah, bukan pilih Vitesti, tapi lihat pilih Fagaras. Kok pilih Fagaras? Kenapa pilih Fagaras? Karena yang dilihat ketika cari the lowest, the cheapest cost, itu semuanya. Ya. Yang dilihat itu semuanya. Kita lihat nih, satu-satu nih, kita lihat. Harga-harga ini. Ini dipertimbangkan. Ini nggak usah dipertimbangkan, sorry. Arab nggak usah. Ini dipertimbangkan ya. Ini dipertimbangkan, ini juga sama. Mana the cheapest cost-nya gitu. Apa ini dipertimbangkan juga? Ini ya dipertimbangkan. Ya. Kenapa Regi Wisma masuk ke sini? Dia bukan ini kan ya. Regi Wisma bukan AIG ya? Ya sudahlah dia nyasar, tapi saya masukin aja biarin. Terus ini juga dipertimbangkan. Tuh ya, dipertimbangkan juga. Jadi mana yang lowest, the cheapest cost dari semuanya? Fagaras kan? Fagaras dipilih, jadi dia naik lagi ke Fagaras, ya. Siapa tahu gitu ya, siapa tahu jalurnya itu lewat Fagaras, gitu ya. Terus Fagaras jadi parent. Nah, jadi parent. Anaknya ada Sibiu sama Bucharest. Kita lihat lagi the cheapest cost, ya, the cheapest cost. Yang mana nih? Di antara 591, 450, 671, dan seterusnya ternyata masih ada yang the cheapest cost, yaitu yang Vitesti. Ya, drawing. Vitesti ternyata di antara ini semua, misalnya gini Bu, itu kok udah sampai Bukares, kok tidak langsung proses lewat Fagaras? Berarti itu kan tadi jalurnya siapa? Rahmat ya, pilih Fagaras ya. Tapi lihat lagi di sini masih ada the cheapest cost. Tuh.
the cheapest cost ya. Pilih lagi, pilih lagi, P-Testi yang akhirnya dipilih ya daripada ini semuanya. Tuh ya, the cheapest-nya kan P-Testi ya. Akhirnya P-Testi menjadi per node. Bukarestnya tuh belum di close karena kita masih milih dari cheapest per node. Udah kekunci. Lalu pilih lagi semuanya, ini dipilih. Ini bukan dipilih apa dipertimbangkan ya, di sort gitu ya, dipertimbangkan semuanya. Ternyata mana yang paling murah? Ternyata yang paling murah itu adalah yang ini ya. Berarti kan pemilihan berikutnya dia yang paling murah ini di close ya. Terus udah gitu ininya apa? Udah 0 ya. HN-nya udah 0 gitu ya. Coba kita lihat algoritmanya di atas. Continue in this manner until destination is reached. Nah, sekarang apakah destination-nya sudah reach? Kalau di sini, Bukares sudah ya, sudah tercapai berarti itu selesai. Ya, jadi Bukaresnya langsung dia di close, kita close dulu ya, pakai abu-abu, ada abu-abu di sini. Saya pakai oranye. Ini kita close. Sehingga mana jalurnya? Lihat ke atas, Bukares, P-Testi, Rimisu, Sibiu, sama Arad. Itu jalurnya. Gitu ya. Oke, udah dapat jalur, udah selesai berarti. Nah, itu. Nah, sekarang kan kalau yang tadi heuristiknya udah ditentukan sama pemerintah ya. Ini ada nilai heuristiknya ya. Ada dari pemerintahnya. Nah, sekarang kalau di game kita pakai dunia kotak-kotak, jadi ya pakai grid. Itu gimana nentuin heuristiknya? Gitu ya. Gimana menentukan heuristiknya? Bentar, ada nggak ini di sini? Oke. Untuk menentukan heuristiknya, jangan lurus-lurus begini ya jalur itu ya. Ini harus ada diagonal. Ini long way. Ini juga long way. Nggak boleh apa meloncatin ini. Ini tuh apa namanya? Kok saya benar lupa. Ini obstacle. Insya Allah lupa ya. Obstacle ya. Jangan melompati obstacle kayak gini nyebrang ya. Maka kita improve lagi begini lebih baik ya. Jadi ada diagonal ya, kita mau pakai diagonal tapi cara yang benar itu tidak boleh melompati titik-titik yang berhubungan dengan obstacle gitu ya. Nah, terus ini juga boleh ya. Tapi berisik di sini ya. Boleh ya. Nah, sekarang ini juga boleh sih ya. Boleh-boleh aja ya. Nah, sekarang lihat caranya menentukan nilai heuristik itu yang tadi saya lewat aja. Cara menentukan nilai heuristik. Gimana caranya? Kalau biasanya kalau tadi pakai website pemerintah gitu ya. Nah, sekarang kalau kita bikin dunia game sendiri, pakai grid, cara menentukan nilai heuristiknya kita bisa pakai beberapa cara, yaitu pertama kita bisa pakai Manhattan Distance. Ya, Manhattan Distance itu apa? Dia jumlahkan ya. Dia jumlahkan kolomnya sama barisnya dijumlahkan untuk menentukan heuristic distance-nya ya. Nah, kalau ini heuristic distance-nya berapa nih? Ini hitung aja nih ya. Saya pakai ini ya. Hitung ya nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Itu 9 kolom. Terus ke barisnya 1 2 3. Ya, jadi ada berapa? 12 ya. 12 langkah untuk menentukan heuristiknya. Kalau misalnya ini yang hijau adalah awal, yang merah adalah tujuan. Kemudian ada lagi metode berikutnya adalah Chebyshev distance, ya, Chebyshev distance. Nah, kalau Chebyshev distance gimana?
Kalau set safe distance, dia menghitung nilai maksimum, ya maksimum difference dx atau dy mana yang lebih besar, gitu ya, dx atau dy mana yang lebih besar. Kan tadi kita udah hitung ya, yang ini 9, ya, ke sini 9, gitu ya. Terus ke atas 3. Mana sih yang terbesarnya? Pasti kita pilih yang 9. Ini jarak heuristiknya. Ada cara lagi, tadi udah ada Manhattan, Chebyshev, lalu ada Euclidean. Nah, kalau Euclidean kita pakai Pythagoras. Ya, ini yang dihitung adalah sisi miringnya. Jadi lebih tepat memang ya kalau pakai Pythagoras. Bukan 9, bukan 12, tapi dia Pythagoras ya, 9 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan sekian, lalu diakarkan hasilnya 9,48. Gitu ya. Nah, terus kalau di dunia game gimana? Kalau tadi kan kita coba ini di peta Arad sama Bukares ya. Nah, kalau di dunia game, ya semuanya pasti punya G sama H ya. G sama H. Kita intinya di sini menghitung ya, key to determining which not to use itu adalah minimize G plus H gitu ya. Minimize Fn-nya maksudnya gitu ya. Ini udah dijelasin ya, G itu apa, H itu apa, udah kita bahas tadi. Sama aja ya, metodenya, algoritmanya gimana? Sama aja, sama yang tadi ya, sama aja. Tapi kita tetapkan di grids ya. Nah, grids ini bentuknya ada yang segi 4, ada yang segitiga, ada yang heksagon ya. Tapi itu mempersulit diri sepertinya ya. Kita pilih yang segi 4 aja ya. Kayak begini. Kalau secara manusia, kalian milih jalan mana nih? Secara manusia. Gini ya. Itu ya. Secara manusia mah ya. Tapi kan ini grid ya. Kalau grid berarti mana? Mungkin ke sini, ini. Itu ya. Kalau grid. Nah, berarti kalau misalnya saya punya parent node-nya yang hijau, ya, as a parent node, kita sebut saja ini lagi-lagi hati, ya, parent node-nya adalah yang hati, destination-nya kita ganti warna. Destination-nya adalah yang bintang, kayak bendera jadinya, merah, kuning. Nah, berarti tetangganya yang hati yang mana aja nih? Ketika kita open node, lihat tetangganya, mana tetangganya? Tetangganya yang mana? Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, itu tetangganya ya. Jadi itu mereka semua masuk ke dalam open node. Ya, masuk ke dalam open node. Nah, sekarang kita bersepakat aja bahwa jarak antara grid, katakanlah satu grid ini ukurannya 10 kali 10 gitu ya, 10 kali 10. Jadi nanti kira-kira ini tuh dari hati ke kanan, kalau kita pindah itu 10 ya. 10 ya. Ini juga sama ya. 10 kanan kiri atas bawah itu 10 ya. Karena cuma satu kotak pindahnya 10. Nah, sementara untuk yang diagonalnya akar 20 berapa ya? Ada yang tahu? Akar 20. Coba saya buka kalkulator dulu. Malas hitung ini. 2 akar biasanya. 20 diakarkan. Kok 20? Sorry, 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ya. Terus diakarkan. 14 ya, anggaplah 14 ya. Oke, 14. Jadi ini akan saya anggap
nilai ini adalah 14 ya. Yang diagonal nilainya 14. 14. Ini juga 14. Yang ini juga 14 gitu ya. Jadi kalau saya pindah misalnya nih, hitung gitu ya semuanya. Berarti Fn Gn plus Hn ya, Fn-nya sama dengan apa? Gn plus Hn. Ini kalau saya pilih yang saya kasih tanda ini ya, pilih yang itu yang hijau saya centang, berarti Gn-nya berapa? 14 ya, 14. Hn-nya terserah kalian mau pakai Chebyshev, Manhattan, atau Euclidean gitu ya. Chebyshev, Manhattan, atau Euclidean. Kalau misalnya saya mau pakai apa namanya Manhattan distance ya, enakan pakai mana? Manhattan distance. Coba kalian lihat, mau pakai yang mana? Euclidean agak ribet. Chebyshev nyari maksimum, Manhattan tinggal ditambah. Gampang itu Manhattan ya. Kita tetapkan aja pakai Manhattan misalnya. Oke, pakai Manhattan berarti ke sini ya. Hitung ya. 1, 2, 3, 4. Manhattan distance-nya berarti 40. Ya. Di sini berarti 14 Fn-nya ya. Fn-nya 14 ditambah 40 sama dengan 54. Yang ini 54. Terus kamu ngitung lagi yang ini berapa. Hitung lagi yang ini berapa. Yang ini berapa. Ini semuanya dihitung. Semuanya dihitung. Terus berikutnya apa? Cari kos terkecil. Ya. Cari kos terkecil ininya. Dicari yang terkecil. Maka jadikan dia sebagai parent baru. Gitu ya. Di close. Oke. Nah, ntar ini saya bersihin dulu annotate-nya. Ya, jadi ini open node. Ya, node-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 node. Terus berikutnya hitung. Nah, itu ya. Tadi udah ya dihitung ya caranya ya. Dihitung ya. Pakai Manhattan ini ya 40 kan. Ini tadi saya nyontohin yang ini kan. Tadi saya nyontohin yang ini udah ya. Udah saya jelasin ya. 14 Manhattan distance tadi ya, heuristiknya 40 ya, 1, 2, 3, 4 gitu kan ya. Berarti HN-nya, mana HN-nya? Nih ya, HN-nya 54. Gitu ya. Coba kalau yang ini gimana? Yang sini. Itu berapa? 50 dari mana tahu 50? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Heuristiknya 50, GN-nya 10, sehingga HN-nya 60. Gitu ya. Ini ngejauhan ya yang belah sini kan. Soalnya ke sini GN 14, HN-nya 60. 60 dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sudah saya bahas juga. Sisanya sama. Ya, sisanya sama. Kayak gitu ya. Oke. Terus kita cari nih mana the cheapest host. Di situ ada 54, 2 buah tuh. Dengan yang mana? The cheapest-nya kan ini ya. Ini ya. Ntar saya hapus. The cheapest-nya itu adalah 40. Berarti inilah yang akan menjadi parent node. Ya, akan jadi parent node. Maaf, ada es krim Monas katanya ya. Aduh, meni berisik pisan di sini ya. Oke, katanya ini ya, yang sini.
menjadi parent node-nya yang 40 tadi. Ya, 40 jadi parent node. Berikutnya dia akan lihat tetangganya gitu kan ya. Tetangganya yang mana? Tetangganya itu yang masih belum close. Ya, tetangga dari si 40 itu kita tunjukin ya di sini ya. Tetangganya, saya nulis tetangganya ya. Tetangganya si 40 itu adalah ini, 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 ini ya tetangganya ya. Yang ini udah close, nggak mungkin. Yang ini masih dihitung, ini dihitung, dihitung, dihitung ya. Tapi ternyata setelah dihitung apa namanya? Pilihannya yang paling murah itu adalah di sini ya, 54 coba itu. 54 ya berarti ke bawah ya. Dan seterusnya pokoknya ngikutin alur akhirnya gini ya. Jadi nanti kalau ujian diminta buatkan jalur, kalian bikin sampai seperti ini ya. Nah, lalu jalurnya yang mana? Nih jalurnya ya. Kita runut ya, jalurnya itu dari sini, 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 sini. Itu jalurnya. Gitu ya. Panjang memang ceritanya ya. Oke, itu jalurnya ya, sudah saya hijau-hijauin, itu jalurnya. Terus yang ini coba dikerjakan. Kalau ada soal kerjakan kayak gini, berarti ngitungnya seperti ini ya, barusan ya. Nanti di ujian juga gitu ya, hitungnya seperti ini, sehingga jadilah petnya. Oke, jam berapa nih? Masih ada waktu nggak? Nah, kalau kalau begitu ini dijadikan kuis. Ini jadi kuis ya, jadi kuis sampai jam 11 ya. Saya tunggu sekarang baru 10.13. Ini tuh contohnya gini. Nah, saya ganti share-nya ke ada nggak? Muncul nggak? Nih, aplikasinya muncul nggak di kalian? Muncul nggak? Nah, ini muncul nggak? Ini muncul nggak? Ada direction demo finds the sorted path between the green square and the red square. Muncul nggak itu? Muncul, Bu. Ya, terus saya press spacebar. Terus sudah gitu kita mulai. Ya, kita press enter. Nah, enggak ini ya. Ya, tidak muncul di sini ya. Bentar, saya escape dulu ya. Ini source start. Kita buka dulu itu aja deh. Saya stop share dulu. Saya akan share ini ke kalian.
Muncul nggak programnya? Aneh, ini kalau di-share, aneh dia. Nggak bisa nge-share saya. Bentar. Berarti saya harus ini ya, sebentar ya. Saya harus share screen dulu ke kalian kayaknya. Bentar, saya share screen dulu. Yang muncul di kalian apa? Folder ini, isi folder demo Start Basic. Folder, Bu. Folder. Saya double klik Start Basic, nanti kasih tahu ya kalau misalnya muncul aplikasinya ya. Atau saya share-nya ini, share sebagian. Sebentar. Portion of screen, saya share. Nah, saya share segini deh. Saya double klik ya. Ada kotak merah sama hijau di kalian? Ada nggak? Muncul, Bu. Muncul. Terus kita kasih ini ya. Nah, itu ya. Barusan kelihatan ya jalurnya. Aduh. Nih. Jadi kalau kalau nggak di-share ke kalian aman ya, tapi begitu di-share jadi gitu. Ini ada jalurnya ya. Muncul ya. Nah, ini juga bisa dipakai. Nanti saya kasih deh source code ini ya. C ya. Pakai bahasa C++. Nanti itu bisa kalian bisa gini. Nah, ini kelihatan nggak sih itu saya lagi bikin obstacle warna biru. Itu. Terus saya space. Muncul jalurnya. Ada? Di situ ada. Ada obstacle biru-biru di beberapa tempat. Kelihatan nggak? Ada, Bu. Ada ya. Nah, itu aplikasinya. Nah, kalian tugasnya bikin bentar. Tugasnya adalah bikin yang barusan. Yang ini. Ini ya dikerjakan. Mangga silahkan di ini aja. Tuh. Sok di screenshot aja. Screenshot kerjakan di rumah sampai waktunya sampai jam 11 ya. Sebagai kuis ya, sebagai kuis. Jadi kerjain sampai begini nih. Mulai dari kayak gini, 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 ini ya. Nah, yang ininya kerjain. Ini kan beda. Kalau ini kan jarak antara hijau sama merah tuh dia cuma 3 ya, kehalang sama tembok biru dia cuma 3. Nah, kalau yang ini jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak ya, 8 kotak. Sok di screenshot dulu silahkan. Udah 1, 2, 3, 3, 2, 1. Udah ya. Mangga itu silakan dikerjakan, bukan MOTD ya. Saya udah nggak punya nilai ini dari kalian. Kita udah pertemuan 12 tapi saya belum dapetin nilai kuis. Jadi sebagai kuis ya, sebagai kuis silakan kerjakan ini di kertas mangga, di Excel mangga. Kalau di Excel gimana?
bikin aja kotak-kotak begitu. Terus nanti dihitung ya, dihitung pakai ini, terus dihitung pakai apa? Kalian nambah-nambah gini lah kira-kira lah misalnya ya. Mungkin di Excel deh. Saya pindahin ke Excel. Misalnya kalian teh bikin ya kayak gini, petanya kayak tadi ya, kita atur dulu gitu. Ini berapa ya? 10 aja lah. Kemudian, ini udah benar sih gitu. Yang ini berarti ya. Hanya 50. Nah, itu ya jadi kotak-kotak kan. Terus kan kalian gambar tuh, misalnya ini warna hijau. Tadi ya warna hijau. Terus ini warna biru. Tadi kan ikutin denah yang tadi. Terus ini warna merah. Ini saya ngasal ya gambarnya ya. Tapi harus ikutin denah yang tadi ya. Nah, terus kalian kan ini nanti ngitung-ngitung ininya nih. FNGN, HN-nya. Ya. Nah, silakan di-insert aja. Apa pakai draw, terserah ya. Misalnya insert kotak tuh mana sih? Insert text box yang mana ya? Di mana ya? Insert ya. Nah, ini. Misalnya ini kalian bikin di sini. 10 kan? Terus sudah gitu. Nah, gitu ya. Bikin kayak gitu ya. Terus kalian bikin yang ininya berapa tadi itu 14 ya. 14 nanti bikin yang bagus ya. Terus ini satu lagi ini berapa nih? FN-nya berapa nih? Misalnya pakai Manhattan ya 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tambah 10 90. Sorry ini yang ini 90, yang ini 80. Tuh kayak gitu ya, bikin ya. Nanti nodenya ke sini mana. Terus nanti pas udah ketemu jalurnya, kalau kalian merasa oh itu open node ini ya open node pakai warna lain misalnya ya. Ya ini open node, misalnya ini open node, semuanya open node itu dikerjakan kayak gini. Terus nanti yang memang jalurnya itu kalian kasih fill colornya beda, misalnya ini jalurnya kalian close node-nya. Nah, nanti kalian kasih warna lain ya. Kasih warna lain misalnya oranye gitu ya. Atau hijau biar seragam sama perannya. Terus kalian kasih keterangan di sini ya. Open node itu yang mana warnanya. Terus close itu yang mana warnanya ya. Misalnya open node itu warnanya oranye tadi. Terus close node itu warnanya misalnya hijau. Nah, itu ya, kasih tahu ke saya ya. Oke, ini file contohnya nanti saya kasihkan. Kalian bikin seperti ini ya. Denahnya ngikutin yang barusan. Ya, udah di screenshot belum? Denahnya yang ini. Sok screenshot dulu. Udah 10.25 tuh. Oke, begitu saja. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, minggu depan silahkan kalian presentasikan tugas besar gamenya semuanya ya, seluruh kelompok maju presentasikan tugas besarnya. Gamenya sudah usable, lengkap, ya, bisa dimainkan, layak diuji ke user, kemudian PPT-nya silahkan dibuat dan juga kalian menjelaskan apa yang kalian kerjakan. Jadi pembagian kerja jelas, silakan jelaskan logiknya apa, atau kalian bikin apanya sih jelasin ya, job desk-nya masing-masing apa dijelasin, gitu ya.
Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Lalu kalau ada sumber dari luar wajib disebutkan, tidak boleh ngaku-ngaku ya. Baik, itu saja mungkin ya. Kita tutup dulu. Silakan kerjakan kuisnya. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan hari Selasa kemungkinan offline sepertinya. Ya, saya lihat nanti ya. Soalnya bagi rapot lagi ya minggu depan itu ya. Saya lihat nanti ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.